Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Siang hari ini cuaca yang mendung-mendung tapi sumuk. Ini kami tanggal 2 Februari. Seharusnya tanggal 1 ya kemarin ya jadwal pemupukan, cuma karena kemarin Mas Suhar yang bantu merawat kebun kami ada acara, jadi baru bisa dilakukan pemupukan hari ini tanggal 2. Sudah 1 bulanan kami belum update lagi perkembangan tanaman durian maupun tanaman porang kami ya teman-teman, yang kami tanam tumpang sari di satu petak lahan ya, yang biasa kami tanaman jagung juga. Siang hari ini kami ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman durian kami dan tanaman porang. Untuk tanaman porang sebagian ada yang sudah dorman tahap 1 ya teman-teman, tahap awal, tapi ada juga yang belum dorman, ada yang dormannya sempurna, ada yang dormannya nggak sempurna, ada yang pada tumbang karena kemarin sempat mogok hujan beberapa minggu ya. Intinya kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin ya. Pokoknya kita manusia tugasnya ikhtiar dan berdoa, selebihnya monggo skenario Allah nanti yang menentukan kita harus bagaimana dan jadi bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar maksimal ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini kondisi perkembangan tanaman durian kami di lahan petak yang kami tumpang sari dengan porang. Di ini kami lakukan pemupukan di hari ini. Biasa pupuk yang kami pakai ada NPK 16. Nanti kami perlihatkan yang ada di sana pupuknya yang tadi kami pakai. Ini rata-rata pohonnya sudah tingginya 3,5 meter ya teman-teman. Sudah ini agak panas, terik matahari, silau-silau. Ini perkembangan duriannya. Ini kemarin sempat kesangsil pertumbuhannya, daunnya jadi agak kecil-kecil. Alhamdulillah trubus-trubus barunya sudah mulai membesar, cuma belum maksimal. Tetap kita rawat terus ini ya teman-teman. Yang lain juga pada trubus-trubus. Bagian bawah sana ada yang kesangsil dulu kena rayap. Alhamdulillah setelah kita bersihkan lokasinya, rayapnya kita bongkari yang sebelah sana itu teman-teman ya. Itu kita coangguli bawahnya, kita obati dengan obat insektisida untuk menanggulangi supaya akarnya nggak dirusak sama rayap ya. Alhamdulillah setelah beberapa bulan sudah mulai menunjukkan pertumbuhan tunas-tunasnya. Yang ini juga termasuk kesangsil, makanya kami tanami lagi yang di sampingnya. Jadi kita bikin double planting. Yang sebelah bawah alhamdulillah kondisinya bagus. Ada yang kesangsil juga paling ujung karena air ngumpulnya ke sana semua. Jadi pas ke sana airnya nggak langsung terbuang, itu agak kuning-kuning. Insya Allah kita ikhtiar terus untuk perawatan ya. Ini duri hitam sama bawor, kita bikin double planting. Oke. Nah nanti di video kali ini akan kami bagikan perlunya pengalaman atau ilmu ya yang harus kita miliki sebelum melakukan proses budidaya tanaman-tanaman yang kita mau tanam ya, baik itu durian, porang, jagung, cabai, semuanya jenis komoditi yang mau kita tanam itu perlu ilmu ya teman-teman ya. Minimal kita punya teman yang bisa diajak sharing, yang beliau mungkin lebih berpengalaman, mungkin beliau punya ilmu baru. Tentunya itu menjadi tambahan ilmu juga buat kita teman-teman. Ini yang dulu yang bacakan lahannya di sini yang kami angkat, tumbuhannya juga nggak maksimal, yang kami tanami sampingnya udah kita singkirkan sekalian. Nah ini yang kita tanam sistem gunduk ya. Nah, ini pupuk-pupuknya masih kelihatan ya itu. Ini trubus terus, alhamdulillah. Dari mulai tanam sampai sekarang terus trubus terus. Alhamdulillah yang pohon kita tanam
dengan sistem busut kita rawat kondisi perakaranya jangan sampai kebacakan. Ini semuanya bagus, jadi dari awal tumbuh alhamdulillah bagus. Jadi seperti ini teman-teman, batangnya sudah selengan lebih gedean lagi itu teman-teman. Sebelah sini juga yang kesangsil yang sudah kita ganti, pertumbuhannya juga alhamdulillah bagus tunas-tunasnya. Nah coba teman-teman bisa bandingkan, itu yang dulu tanaman tahap awal, ini usianya 2 tahun 1 bulan, nah segitu. Nah yang ini usianya 10 bulan dengan bibit selisih sedikit lah, gedean itu dikit waktu tanamnya. Nah sekarang sudah diselip tingginya, padahal ini sudah kita bikin parit dalam, cuma karena kesalahan awal dulu kita prediksinya lahan kita ini adalah lahan yang sudah dataran tinggi, karena sana jurang, itu sana tebing, semuanya sana tebing teman-teman. Pikirnya air ya langsung hilang gitu kan, ternyata air itu di tanah liat lempung dia terlokalisir di areal tempat hidupnya si tanaman yang kita tanam, tidak bisa langsung merembes ke sana hilang cepat gitu. Enggak. Itu yang membuat tanaman kita jadi busuk akarnya teman-teman ya, busuk, sehingga kalau busuk ya wis ngering-ngeringen kecentet, bacakan tambah lagi kasih pupuk overdosis misalnya, tambah lagi kalau yang ngasih pupuk kohe kebanyakan, apalagi waktu nanam ditimbun di dalamnya, wis sudah itu siap-siap totalan. Nah ini kita lihat yang bagian petak atas juga pertumbuhannya alhamdulillah bagus. Nah ini tadi pupuk yang kita pakai teman-teman ya, kita ada pakai pupuk NPK 16 ya yang kita pakai. Terus kemudian kita pakai Ultradap, ini kandungannya P nya tinggi ya, fosfatnya tinggi, kita harapannya untuk memacu pertumbuhan akar-akarnya sehingga akar-akar yang kurang bagus bisa segera terbentuk lagi. Ini boron, kita pakai boron tadi, kita aplikasi juga KNO 3 merah ya. Jadi kondisinya seperti ini, khususnya yang lokasi peta atas ini teman-teman, yang paling flat ya tanahnya. Itu dulu sempat pohon-pohonnya itu sering kuning, percabangannya kurang sehat, bahkan yang paling depan itu kita potong kemudian kita buang. Hari ini kita ganti saja. Jadi memang begitu pertumbuhannya. Di dulu waktu kita tanam tidak terlalu tinggi, teman-teman bisa lihat ini level tanah aslinya. Nah itu segitu. Nah gundukannya terus di mana posisinya? Mau nggak mau kita ngangkat pohon sudah nggak bisa. Ya wes, akhirnya kan kita bikin paritnya dalam. Salahnya dulu begitu, karena mikirnya kita ya tadi lahan sudah tinggi, nggak perlu digunduk, nggak taunya masalah yang muncul. Nah ini juga kita bikin double planting. Kita juga bikin double planting. Woi, orangnya pada tumbang nih teman-teman. Ada yang tumbang normal, ada yang tumbang kondisi belum 100% umur ya. Ada KO seperti ini. Oh, besar-besar sebenarnya. Kalau pertumbuhannya maksimal dan bisa dorman cukup umur gitu, rata-rata bisa di atas 7 kilo sampai 10 kilo teman. Tapi karena ini dormannya rata-rata baru kondisi pertumbuhan 70%, ada yang 80%, ada yang 50%, jadi ya itulah pertumbuhannya. Nah ini kita double juga. Nah ini tonton yang kasusnya juga dulu kebacakan ya, bacakan tanahnya. Oh tanahnya kuning lingkat, lihat kalau itu digali lagi sampai kedalaman kurang lebih 3 meter. Itu dulu waktu kita bikin sumur di sini, tanahnya tanah cadas biru, warnanya kebiru-biruan. Nah ini kita gantilah dia pakai varietas untuk tambahan koleksi ya teman-teman. Ini jenis namlung teman-teman, kita bikin double juga. Kita lihat tadi yang kita gali. Oh ini teman-teman bisa lihat pohon sudah segede ini batangnya, selengan saya, tapi akarnya ngeruwel aja di sini loh, ngeruwel nggak pernah berkembang. Terus bagian ujung-ujungnya ini ini busuk teman-teman. Busuk, nah, hitam tuh warnanya. Harusnya kan kalau akar di ujung itu warnanya kekuning-kuningan, fresh, seger gitu kan, coklat. Nah, ini hitam karena apa?
dia terlalu dalam nanamnya dulu, terus bajakan, apalagi kalau musim hujan gini menggenang terus air ngeri-ngerian terus pokoknya. Makanya kita angkat yang itu. Nah, jadi pembelajaran yang bisa kita petik apa teman-teman ya. Jadi ilmu itu penting teman-teman, ilmu penting, pengalaman penting, kemudian analisa kita sebelum melakukan proses penanaman di setiap lahan, jenis tanahnya, karakter tanahnya seperti apa itu juga penting ya, sangat penting untuk kita pahami, karena beda jenis tanah, beda karakternya, beda cara perlakuannya, dan beda juga kita cara proses penanamannya. Itu yang harus kita pahami, karena kalau dipukul rata repot nanti kita. Misalnya teman-teman yang punya lahan tanahnya merah, daya resapnya bagus, kemudian melakukan proses penanaman dianggap sama dengan tanah yang liat lempung, ya sudah, siap-siap saja teman-teman, totalan. Itu yang tidak kita kehendaki. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang di lahan kami ini, kami pertahankan dulu, kami rawat, kami pupuk dengan pupuk yang harganya mahal-mahal, bagus-bagus, tetap saja nggak bisa ditolongi. Jadi kalau untuk pohon-pohon yang sudah rusak seperti itu, recovery-nya memang lama. Jadi kalau yang nggak sabar, lebih baik CGB, cabut ganti yang baru, itu insya Allah pertumbuhannya akan lebih cepat dan bisa mengejar ketertinggalan tanaman yang sudah usianya 1-2 tahun ataupun mungkin yang lebih lama lagi usianya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah dalam proses penanaman. Nah, kasih kohe enggak apa-apa, tapi maksudnya di atasnya jangan, kalau mau ditaruh agak jauh gini enggak apa-apa, misalnya mau ditutup-tutup enggak masalah, tapi harus jauh, karena itu nanti usianya akan dimakan ketika dia sudah usia di atas 2-3 tahun, artinya pupuk itu sudah sempurna. Nah, tapi kalau yang masih kecil, masih proses pertumbuhan, ya jangan coba-coba teman-teman ya, jangan coba-coba seperti itu nanti kasusnya. Jadi ketika kita salah melakukan proses penanaman, maka kita akan buang-buang waktu yang kita buang berapa? Contoh tanaman yang lain ini sudah usianya 2 tahun 1 bulan teman-teman ya, 2 tahun 1 bulan, kemudian yang baru kita tanam dia baru masuk usia 1 tahun, tahun pertama ya, artinya kita sudah buang waktu 2 tahun. Mungkin biaya yang kita keluarkan bisa kita cari, kita ganti dengan rezeki yang lain mungkin ya. Biaya tenaga kerja bisa kita carikan rezeki yang ada, tapi waktu yang sudah bergulir sekian tahun itu tidak bisa kita tarik mundur lagi teman-teman. Itu yang kita hindari. Jadi untuk teman-teman semuanya, pastikan dalam proses teknis penanaman lakukanlah yang benar, cara yang benar, supaya kita tidak buang waktu sia-sia. Ini pengalaman yang kami bagikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, menambah ilmu kita bersama, serta membuat ke depan kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Xwood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.